Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak terasa hari terus berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah berganti tahun. Saat ini kita telah berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah, dan baru saja kita beranjak dari tahun 1446 Hijriah. Ketika kita memasuki pergantian tahun, kita teringat apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia selalu memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah akan melupakan dirimu. Dan mereka orang-orang yang lupa kepada Allah kelak di yaumul kiamah nanti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kerugian. Ada satu hal yang menarik dari ayat ini. Allah perintahkan kita memperhatikan apa yang kita perbuat untuk menghadapi hari esok. Saya akan mencoba menginterpretasikan pengertian hari esok tersebut dalam 3 dimensi hari esok. Hari esok pertama dalam arti kata hari esok masa depan kita selama hidup kita di alam dunia. Hari esok yang kedua dalam artian hari esok masa depannya anak-anak kita setelah kita meninggalkan dunia. Hari esok yang ketiga adalah hari esok dalam artian hari kiamat, di mana kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama hidup kita di alam dunia ini. Pertama, hari esok dalam artian masa depan kita selama hidup kita di alam dunia. Setiap kita tentu pasti punya keinginan yang sama. Ingin masa depan kita masa depan yang bahagia. Ingin masa depan kita masa depan yang sukses dalam karir kita. Ingin masa depan kita masa depan yang bisa kita nikmati kehidupan kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, persiapkanlah masa depan kita sejak saat ini. Tuntutlah ilmu, bekerjalah dengan keras dan sungguh-sungguh. Berusahalah untuk kita bisa meniti karir guna mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di masa yang akan datang. Sehingga kita berharap masa depan dalam artian masa depan kita selama hidup kita di alam dunia, kita akan memperoleh bahagia yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, masa depan dalam artian masa depan anak cucu kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita bukanlah orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan yang penting kita hidup
Setelah itu apa yang akan terjadi oleh anak dan cucu keturunan kita, kita tidak memperdulikannya. Oleh karena itu, ketika kita harus memperhatikan juga anak cucu keturunan kita setelah kita meninggal nanti, Allah telah ingatkan kita dalam firman-Nya, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut apabila kamu meninggalkan anak cucu keturunanmu, mereka adalah generasi yang lemah. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya kamu selalu mengatakan perkataan dengan perkataan yang benar. Sebagai wujud dari rasa takut kita kepada Allah, apabila kita meninggalkan anak cucu keturunan kita di kemudian hari menjadi generasi yang lemah, maka kita orang tua akan selalu berusaha bagaimana membekali putra putri kita dengan bekal ilmu dunia maupun juga bekal ilmu agama. Sebab maaf, terkadang banyak orang tua yang berusaha mencarikan putra putrinya sekolah yang kualitas. Biaya sebesar apapun siap dikeluarkan, mengikuti kursus dan bimbingan belajar. Tapi maaf, terkadang banyak orang tua yang membekali putra putrinya dalam kehidupan ini hanya sekadar untuk memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak saya setelah meninggalnya saya nanti. Jadi yang terpikirkan oleh orang tua hanya bekal untuk kehidupan anak-anak kita selama hidup kita di alam dunia ini. Tapi luput dari pemikiran untuk memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak cucu keturunan saya setelah meninggalnya nanti. Oleh karena itu, adanya sebuah keseimbangan dalam memberikan bekal kepada anak-anaknya, baik ilmu dunia untuk kehidupan dia di masa depannya, tapi juga bekal agama untuk bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dimensi hari esok dalam artian masa depan di mana kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama hidup kita di alam dunia ini. Saat sekaranglah ketika Allah masih memberikan kita hidup di alam dunia ini, memperbanyak bekal dengan melakukan amal soleh. Karena Allah telah menjanjikan, man amila solih min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, marilah di tahun 1447 Hijriah ini kita perhatikan tiga dimensi hari esok. Yang pertama, hari esok dalam arti masa depan kita. Kedua, hari esok dalam arti masa depan anak-anak cucu keturunan kita. Dan hari esok dalam artian ketika kita menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama hidup kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita dapat menyongsongnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.